Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami di acara Talk Show pada malam hari ini. Dan semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Letkol Ardianto P. Kuncoro, SSMSI, selaku narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak, selamat bergabung di kelompok kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan yang terhormat kepada teman-temanku, para panitia penyelenggara talk show, dan yang terhormat kepada para audiens, baik laki-laki maupun perempuan, dari Sabang sampai Merauke yang kami cintai dan kami banggakan tentunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di acara talk show pada malam hari ini. Baik, berkumpulnya kami pada malam hari ini, kami di sini akan menyelenggarakan acara talk show dengan tema jejak santri pada dunia militer. Sangat dengan bersama narasumber yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarina dan rekan saya yaitu Mario Akbar. Kami di sini selaku host pada acara talk show malam hari ini. Baik, sebelum berbincang-bincang lebih dalam kepada Pak Ardi, saya ingin membacakan sedikit background atau latar belakang dari narasumber kita, Pak Ardi. Bapak Rektor Sus Ardi Priyo Kuncoro, Sarjana Sastra, Magister Sains, dilahirkan di Tegal pada tanggal 27 November 1976. Pendidikan umum beliau dimulai dari tingkat dasar di Tegal, kemudian dilanjutkan tingkat menengah di Kediri, lalu beliau melanjutkan di Sastra Universitas Indonesia. Di Depok, lalu dia mengambil S2 Magister Prodi Kajian Strategik Intelijen di Universitas Indonesia. Sementara jejak kemiliteran beliau dimulai dari mendapatkan beasiswa ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pada tahun 1997, dan mengikuti pendidikan sekolah pertama prajurit karir ABRI pada tahun 1999. Sedangkan pendidikan dasar kecabangan yang diikuti adalah Sesarcap Administrasi. Pendidikan kualifikasi yang diikuti antara lain adalah kursus dasar perwira intelijen, kursus dasar perwira sandi, kursus perwira pus atau propaganda, kursus perwira teritorial, dan kursus perwira intelijen udara. Selain menempuh pendidikan militer di Nusantara, beliau juga beberapa kali mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan militer di kancah dunia. Seperti pada tahun 2010, ketika beliau mendapat kesempatan mengikuti pendidikan Squadron Officer School di Sekolah Imtiaz Tentara Udara TUDM di Penang, Malaysia. Lalu pada tahun 2011 mendapat kesempatan untuk mengikuti Research and Methodology course di University of Science Malaysia. Lalu pada tahun 2015, beliau juga berkesempatan mengikuti Combined Defense Intelligence Research and Analysis course di Melbourne, Australia. Pada tahun 2017 mengikuti Cyber Security course di Singapura. Pada tahun 2018 mengikuti International Intelligence Application Officer course di Texas, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 2019 mengikuti kursus Geospatial Intelligence di Joint Intelligence Training Center yang ada di London, Inggris. Lalu penugasan beliau pertama kali ketika beliau menjadi Satgas di Aceh tahun 2005, menjadi security officer pada kunjungan Presiden Barack Obama tahun 2010, lalu menjadi security officer pada kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam KTT Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Nusa Dua Bali. Pengalaman jabatan antara lain sebagai ajudan Kepala Staf Angkatan Udara, menjadi Kepala Intelijen di Padang, Surabaya, Medan, dan saat ini beliau menjadi Kepala Intelijen di Biak, Papua. Baik, langsung saja. Selamat malam Pak Ardi. Selamat malam Mas Mario. Ya Pak Ardi. Gimana Pak kabar hari ini, sehat Pak? Alhamdulillah sehat.
Ya Pak, sudah siapa untuk berbincang-bincang pada malam hari ini tentang pengalaman Bapak yang menarik? Siap. Ya Pak. Ini kita ngasih beberapa kali wejangan Pak kepada teman-teman audiens semua. Jadi sebelum kita masuk ke pembicaraan kita Pak, saya punya beberapa foto Bapak yang gagah dan tampan ketika mengikuti pendalaman materi di internasional Pak. Boleh ditunjukkan beberapa picture-nya? Nah, ini ketika di Victoria University Melbourne, Australia, Pak ya? Betul, Mas Mario. Iya, Pak. Waktu itu, apa, Pak, yang ditekuni di sini, Pak? Kebetulan karena sekarang TNI itu kan sudah bukan lagi mengembangkan hanya sekedar ilmu kemiliteran, melainkan juga ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu kesehatan. Jadi banyak saat ini perwira-perwira TNI itu dikirim untuk menekuni bidang-bidang itu. Dan kebetulan saya diperintahkan untuk memperdalam waktu itu ilmu sosial. Khususnya yang mungkin teman-teman saat ini sedang tekuni juga masalah komunikasi massa seperti itu, Mas Mario. Oh, itu berapa tahun Pak kira-kira Pak? Atau berapa lama waktu pendalaman materi di Melbourne, Australia ini? Kebetulan waktu itu short course, jadi saya diberi kesempatan hanya satu season ya, artinya short course itu pada saat musim panas, jadi kebetulan mereka itu ada short course, ada yang reguler, ada yang short course. Nah, saya hanya mengikuti yang short course saja, yang semester pendek lah kalau di Indonesia namanya. Ada kesulitan nggak Pak waktu mengikuti pendalaman materi di sini Pak? Alhamdulillah untuk kesulitan terutama sebetulnya adalah masalah penguasaan bahasa, karena mungkin teman-teman ketahui bahwa komunikasi itu kan antara pembicara atau penyampai pesan dengan penerima pesan itu kan harus timbal balik, dan komunikasi itu membutuhkan kesamaan bahasa. Nah, kendala itu yang kadang-kadang menjadi kendala utama pada saat khususnya kita belajar mengajar, apalagi bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Jadi bukan hanya dalam lisan secara oral, tetapi juga karena ini pendidikan, tentunya saya dituntut harus bisa menulis, kemudian harus bisa memaparkan, membuat paparan, menyampaikan ide, pikiran, dan ujian. Nah, itu yang menjadi kendala utama, Mas Mario, masalah bahasa. Luar biasa sekali, Pak. Boleh foto selanjutnya? Ya kan, foto selanjutnya. Nah, ini di Penang, Malaysia nih, Pak ya? Betul, Mas Mario. Nah, kalau di Malaysia, alhamdulillah, kendala bahasa tidak terlalu susah, karena mungkin teman-teman juga tahu banyak, kalau mungkin teman-teman sering nonton Upin Ipin, bahasanya hampir mirip gitu ya. Jadi paling tidak saya ngomong mereka ngerti, mereka ngomong saya ngerti gitu. Ini yang ditekuni apa Pak di Malaysia ini Pak? Air Force Professional School. Di Malaysia kebetulan waktu itu selain saya dikirim untuk mengikuti pendidikan setingkat, kalau di dalam negeri di Angkatan Darat itu ada namanya di Kelapa 1, kemudian di Angkatan Udara dan Angkatan Laut itu ada namanya Sekolah Komando Kesatuan, di mana sekolah itu menjadi salah satu prasyarat untuk kenaikan pangkat dari kapten menjadi mayor. Dan pada saat di Malaysia itu juga alhamdulillah selain menekuni ilmu kemiliteran, saya juga diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di University Science Malaysia. Jadi itu berbarengan. Oh, baik.
selama di sana ada hambatan nggak sih Pak? Kayak masalah apa yang Bapak alami di sana gitu gimana Pak? Sebetulnya di Malaysia ya, kalau di sekolah, kemudian di USM, University Science Malaysia, bahasa formal yang dipakai, karena mungkin teman-teman lihat di foto itu ada saudara kita dari Australia, ada dari Brunei, ada dari Filipina, ada dari Bangladesh, ada dari India. Jadi bahasa pengantar dalam perkuliahan maupun bahasa yang digunakan dalam penulisan maupun penugasan itu bahasa Inggris. Cuma kalau bahasa sehari-hari ya kayak kita gini aja. Kalau bahasa sehari-hari tidak menjadi masalah karena bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Nggak jauh dari bahasa Indonesia gitu lah ya Pak ya? Ya, betul. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Nah, ini ketika kunjungan Pak Presiden Vladimir Putin, Pak ya, dalam KTT APEC di Nusa Dua Bali. Betul, Mas Mario. Dan ini menjadi salah satu momen yang cukup menarik buat saya karena pada saat itu di tahun 2013 saya sedang mendapat tugas belajar S2 di UI, kemudian tiba-tiba ditelepon untuk ditugaskan menjadi security officer untuk Presiden Vladimir Putin. Nah, karena saya saat itu sama sekali tidak ada persiapan, blank, memang saya S1-nya itu bahasa Rusia, tetapi saya S1 itu sudah tamat 98, dan itu 2013 sudah lama banget dan nggak pernah dipakai. Artinya saya mau ngomong sama siapa gitu loh. Di Indonesia mungkin teman-teman juga tahu kan, kalau orang Amerika banyak, orang Inggris, orang Eropa banyak, orang penutur bahasa Inggris banyak, tetapi kalau penutur bahasa Rusia kan sedikit. Kalau saya ngomong sendiri kok kayaknya kayak orang gila gitu kan. Nah, karena saya sudah lama nggak pakai bahasa Rusia, ya kalau tulisan mungkin saya masih bisa ngerti, tetapi kadang-kadang kalau bahasa-bahasa percakapan, ibaratnya kita orang Indonesia saja, katakanlah orang Jawa, sama-sama orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur, kemudian orang Jogja, orang Solo, itu kan menuturkan bahasa Jawa, tetapi kan dengan dialek yang berbeda-beda. Ibaratnya seperti itu. Ada yang intonasinya pelan, ada yang intonasinya keras, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, bahasa Rusia itu juga seperti itu. Artinya bahasa tulisan dengan bahasa percakapan itu kadang-kadang beda banget. Jadi kadang-kadang saya suka nggak ngerti apa ini ngomong apa. Nah, itu menjadi momen yang menarik buat saya karena saya hanya diberi waktu seminggu untuk belajar lagi bahasa Rusia sampai saya akhirnya nyerah. Waduh, kayaknya nggak bisa nih. Akhirnya saya pasrah aja. Saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah, bagaimana caranya saya ngomong, dia ngerti, dia ngomong, saya ngerti. Akhirnya betul, seminggu sebelum acara, saya ketemu dengan, diminta untuk bertemu dengan tim dari Rusia. Saya sudah pasrah itu, blank sama sekali, nggak bisa bahasa. Terus saya cuma pasrah sama Allah, ya Allah, saya pasrah apapun yang terjadi. Begitu saya ketemu sama timnya Rusia, mungkin teman-teman boleh percaya boleh enggak, saya yang tadinya sok pede gitu kan, sok pede, wah pakai bahasa Rusia kan, menyapa dengan bahasa Rusia. Zdravstvuy artinya halo, apa kabar? Bagaimana kabarmu, dengan bahasa Rusia yang terpatah-patah, dia menjawabnya, orang Rusia itu menjawabnya dengan bahasa Indonesia yang fasih, luar biasa. Dan itu saya baru ngeh, oh ternyata itu jawaban Allah atas doa saya. Jadi bukannya saya diberikan tiba-tiba sama Allah diberikan keajaiban langsung lancar bahasa Rusia, enggak. Tetapi ternyata counterpart saya, lawan bicara saya, partner bekerja saya yang dari Rusia bisa bahasa Indonesia. Luar biasa sekali itu. Luar biasa sekali Pak pengalaman Bapak ini. Masya Allah. Selanjutnya. Ini kita banyak foto ketampanan Bapak nih Pak di sini Pak. Kita ulas saja Pak.
Lagi muda lagi ya Pak. Muda. Nah ini waktu di Mas ganteng. Australia Pak ya, di Melbourne. Betul, barengan dengan tadi yang short course di University Victoria. Mungkin bisa di-skip aja. Ya, sama di skip aja, coba selanjutnya lagi. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya. Waalaikumsalam. Join ini saya Pak Bambang Marwoko, Dekan Fakultas Farmasi. Siap Bapak, selamat datang dan malam. selamat Bergabung Pak Bambang. Bambang. Ya, saya sangat interest sekali Bapak dengan topik yang ini. Ya, dunia santri, jejak santri pada dunia militer. Karena karir saya hampir banyak, saya laksar waktu di Kopassus Magelang, 1 bulan, Suskalak. Bapak mohon maaf sebentar, nanti kita kasih sesinya, kita selesaikan dulu acaranya bentar. Oke, langsung kita teruskan saja ya. Buat teman-teman nanti yang kalau mau ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan random pertanyaan yang paling menarik, akan kita kasih hadiah. Kita punya 50.000, masing-masing peserta akan dapat 50.000, ada 2 peserta yang kita pilih. Bisa kita transfer melalui e-wallet atau rekening masing-masing. Nanti ditulis. Nah, silakan teman-teman yang menarik semenarik mungkin ya. Betul. Oke Pak, ketika kita tadi sudah lihat-lihat foto Bapak, ada sedikit banyak pertanyaan yang muncul di benak saya Pak. Yang pertama ini kan Bapak bernotaben seorang santri. Apa sih Pak yang bikin Bapak bisa ingin terjun ke dunia militer, terutama menekuni bidang intelijen Pak? Terima kasih Mas Mario. Jadi boleh dibilang memang sejak kecil saya sudah punya cita-cita gitu ya. Jadi waktu itu kan ABRI, jadi anggota ABRI atau TNI. Tetapi saya tidak pernah membayangkan sama sekali saya bisa masuk. Karena saya boleh cerita sedikit ya Mas Mario? Silakan Pak. Pada saat saya kelas 3 SMA, waktu itu saya sudah rencana mau daftar ke AKABRI, Akademi Militer, waktu itu Akademi ABRI. Tetapi di kelas 3 SMA itu saya kecelakaan. Kaki saya patah, dan itu membuat saya akhirnya tidak punya keinginan lagi masuk militer. Nah, di tahun 96, pada saat saya waktu itu sudah tingkat 3, kuliah S1 tingkat 3, itu kalau teman-teman ingat di Jakarta pernah ada event namanya Indonesian Air Show. Nah, di event tersebut, di Indonesian Air Show, pemerintah Indonesia banyak mengundang produsen pesawat tempur dari luar negeri, salah satunya dari Rusia. Pada saat itu pihak pemerintah Rusia membawa pesawat tempur mereka Sukhoi, yang teman-teman sekarang lihat banyak di Indonesia. Kita punya 3 skadron Sukhoi di Indonesia sekarang. Nah, di tahun 96 itu mereka mendemonstrasikan kelebihannya pesawat Sukhoi itu. Nah, karena pada saat itu ada delegasi Rusia yang datang ke Indonesia, saya diajak oleh teman pada saat itu sebagai translator, sebagai penerjemah. Hanya sebagai penerjemah, tidak lebih dan tidak kurang. Dan pada saat delegasi Rusia bertemu dengan delegasi dari TNI pada saat itu, kebetulan ada salah satu pejabat TNI nanya, kok kamu lancar sih bahasa Rusianya? Terus saya jawab, kebetulan saya kuliah Pak, memang jurusan saya bahasa Rusia. Oh begitu. Karena Indonesia pada saat itu sudah serius mau membeli pesawat Sukhoi, akhirnya saya ditawari, kamu mau nggak masuk TNI jadi tentara? Jadi sebetulnya, mohon maaf, ini Mas Mario, bukan saya takabur atau mau enggak. Alhamdulillah waktu itu mungkin jalannya Allah seperti itu. Jadi saya ditawari, kamu mau nggak jadi tentara? Sehingga akhirnya kemudian di tahun berikutnya, saya lulus tahun 98, saya tahun 97 itu diberikan beasiswa dari Mabes ABRI waktu itu, kuliah saya dibayari,
Kemudian setelah lulus saya langsung masuk pendidikan TNI dan lulus sebagai Letnan 2. Jadi ceritanya itu boleh dibilang kalau secara logika tidak masuk akal karena cuma ketemu kemudian ditawari kamu mau nggak masuk tentara. Hanya seperti itu Mas Mario. Karena Bapak fasih berbahasa Rusia Pak ya? Ya, tahun itu Mas Mario, tahun 96. Nah, Pak, menurut Pak Ardi sendiri ya Pak, apa sih yang bisa menginspirasi anak bangsa agar bisa menjadi pandai berkomunikasi di kancah internasional ini Pak? Sebetulnya kuncinya cuma satu Mbak. Jadi kalau teman-teman artinya ingin katakanlah nanti melanjutkan S2 atau mungkin nanti S3 atau melanjutkan studi di luar negeri, kuncinya cuma bahasa kalau menurut saya. Penguasaan bahasa itu paling penting. Dan itu mungkin teman-teman kan mayoritas Muslim ya. Ibaratnya gini, kita kan nggak mungkin dong tidak belajar bahasa Arab. Kita terus ujuk-ujuk hanya belajar membaca Al-Quran saja. Artinya kita bisa membaca, tapi kita nggak ngerti artinya. Kan ibaratnya seperti itu. Percuma dong kita bisa baca, tapi kita nggak ngerti artinya. Jadi yang harus dikuasai kalau kita ingin jadi Muslim yang seutuhnya, ya kita harus bisa membaca, kita harus bisa memahami artinya, dan kita harus bisa mengkaji apa sih maknanya. Ibaratnya seperti itu, penguasaan bahasa, Mbak. Oke, baik. Dalam perjalanan Pak Ardi yang cukup fenomenal ini, Pak, ada nggak sih Pak sosok yang menjadi motivasi Bapak sehingga Bapak bisa tekun dalam berproses? Maksudnya memberi motivasi dalam kayak misalkan figur yang bikin Bapak harus semangat dalam berproses. Kalau bicara figur, yang jelas figur orang tua, khususnya ibu ya, karena biar bagaimanapun saya yakin apa yang menyebabkan saya menjadi seperti sekarang ini adalah bukan karena saya yang paling pintar, bukan karena saya yang paling hebat, bukan karena saya sendiri, tetapi karena doa. Antara lain doa orang tua, doa istri, doa anak, doa saudara-saudara kita, doa teman-teman kita, doa guru-guru kita, doa sahabat-sahabat kita. Itu yang terutama memotivasi saya. Artinya saya ingin karena teman-teman lihat sekarang banyak di dunia modern seperti sekarang ini, orang-orang Islam, kaum muslimin itu banyak diremehkan. Banyak kemudian di antara kita sendiri, kaum muslimin itu minder, merasa rendah diri, tidak pede. Nah, itu yang ingin saya tunjukkan bahwa kita, kalau teman-teman ingat, kita kaum muslimin itu dulu pernah maju. Ilmuwan-ilmuwan muslim, baik di bidang matematika, di bidang fisika, di bidang kimia, di bidang sains, itu menjadi pelopor. Tapi kenapa sekarang kok banyak kemunduran? Nah, itu saya lihat akibat dari kita sendiri. Kita yang kaum muslimin ini justru mengecilkan diri kita sendiri. Justru kita membatasi diri kita sendiri. Dan mohon maaf, pada saat saya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Amerika, itu alhamdulillah saya bisa menunjukkan kepada teman-teman kita yang orang Amerika, yang notabene mereka mayoritas Nasrani, bahwa kita nggak kalah kok. Saya orang Islam,
saya Muslim, saya nggak kalah kok dengan orang-orang bule, katakanlah seperti itu, orang-orang yang non-Islam, dan itu menjadi salah satu pemicu saya bahwa kita harus bisa membuktikan, kita sebagai orang Muslim harus bisa membuktikan bahwa kita bisa kok berprestasi, kita bisa kok maju, kita bisa kok memiliki kemampuan yang sama seperti orang-orang yang non-Muslim. Itu yang menjadi motivasi saya terutama. Betul, Pak. Harus pede lah ya, Pak. Harus percaya diri aja dulu gitu. Betul. Modalnya pede. Nah, Pak. Walaupun salah, walaupun mungkin kurang-kurang dikit, katakanlah kalau ngomong bahasa Inggris gitu ya. Kalau kita bicara dalam bahasa Inggris, salah-salah grammar, salah-salah kata, salah-salah pengucapan, ya dimaklumi lah. Yang penting pede aja dulu gitu. Hanya belajar ya, Pak. Betul, Pak. Nah, mengingat Bapak sebagai kepala intelijen di Lanud Manuhua Biak ya, Pak. Apakah selama ini ada hambatan yang sulit, Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala intelijen? Kalau bicara sulit sih, alhamdulillah mungkin masih bisa diatasi ya. Tetapi kalau bicara kendala secara umum, yang jelas kendala yang utama yang kami hadapi di sini adalah kendala bahasa, kemudian kendala budaya, kendala adat istiadat. Karena jelas beda. Saya orang Jawa, kemudian datang ke Papua, saya yang harus menyesuaikan dengan budaya mereka, dengan budaya teman-teman saudara-saudara kita dari Papua. Nah, itu kadang-kadang yang perlu proses, perlu waktu, tidak bisa seketika, tidak bisa kita langsung diterima oleh mereka, kemudian kita juga bisa langsung mengerti mereka. Nah, itu perlu proses, perlu waktu, tetapi kalau menjadi hambatan mungkin enggak, tapi memang perlu usaha yang ekstra, seperti itu, Mbak Sarina. Baik, Pak. Jadi waktu Bapak mendapat pembelajaran banyak di luar negeri, Pak, ya, di dunia ya, kayak di London, di Australia itu, apa sih Pak yang menurut Bapak perbedaan yang signifikan gitu Pak, yang Bapak rasakan dengan di Indonesia kan dari kulturnya dia ada beda. Kalau bicara kultur ya, kultur khususnya di lingkungan pendidikan yang saya rasakan sendiri, kalau di Indonesia, mohon maaf, karena saya juga alhamdulillah beberapa kali diberikan kesempatan untuk mengajar, baik di lingkungan TNI Angkatan Udara maupun di lingkungan TNI dan di lingkungan perguruan tinggi, yang saya rasakan adalah kurangnya budaya dialog. Jadi selama ini yang saya rasakan lebih banyak monolog, jadi lebih banyak pemberian materi dari pengajar kepada siswa atau kepada murid dibandingkan dialog dua arah. Sehingga lebih kemudian jadinya lebih kepada doktrin, karena hanya satu arah dari dosen kepada mahasiswa, dari guru kepada murid, tetapi tidak pernah terjadi sebaliknya. Dan kebebasan akademis itu yang kurang dikembangkan di Indonesia. Saya berdasarkan pengalaman saya itu yang terjadi. Nah, di luar negeri guru, khususnya guru di sekolah dasar, saya perhatikan mereka lebih banyak membuka peluang bagi para muridnya untuk menyampaikan pendapat, karena jelas pendapat setiap orang kan pasti berbeda, kecuali kalau mungkin kita bicara ilmu pasti, matematika, fisika, kimia, mungkin ya ada rumus, ada teori, dan itu tidak bisa dibantah karena memang harus seperti itu. Tetapi dalam ilmu-ilmu sosial, katakanlah kita bicara komunikasi saja, tiap murid pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Terutama mereka pasti berangkat dari pengalamannya, berdasarkan lingkungan keluarganya, perspektifnya. Nah, di Indonesia, kita jarang memiliki kebebasan akademis seperti itu. Kira-kira begitu, Mas Mario. Jadi minat kita masih diatur, Pak ya? Belum sesuai dengan minat masing-masing dari murid dan mahasiswa.
Iya, betul. Jadi lebih kepada, kalau kita bicara ilmu komunikasi, lebih kepada satu arah. Baik, Pak. Nah, mengingat Bapak sebagai TNI ya, Pak ya, mungkin masih banyak sekali masyarakat di luar sana, dan saya pribadi juga, dan mungkin teman-teman yang hadir di sini masih sering kayak mendengar isu yang katanya masuk TNI itu harus pakai uang, Pak. Apakah betul seperti itu? Atau gimana, Pak? Mohon izin Pak, Bu, Ya. saya masuk. Iya, Pak. Gantian saya Pak Bambang Marwoko, Dekan Fakultas Farmasi, boleh izin bicara? Nanti kita kasih sesinya, Pak. Abis ini kita Ada sesinya ya, Pak. nanti kita kasih. Sebentar ya, Pak. Nanti ini kita buka sesi buat Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Ardianto. Kalau bicara bayar tadi ya, bayar masuk TNI, bayar, saya tidak yakin begitu, karena pengalaman saya pribadi, saya masuk, mulai dari masuk rekrutmen pertama kali saya masuk jadi tentara sampai sekarang, alhamdulillah saya tidak pernah bayar. Jadi kalau teman-teman tanya apakah bayar, kalau ada yang nawarin, katakanlah ada yang nawarin teman-teman, kamu mau masuk nggak? Mau masuk tentara nggak? Tapi bayar. Berarti salah ya, Pak ya? Teman-teman boleh sampaikan ke saya, nanti saya langsung cari orangnya kalau perlu. Karena di dalam pengumuman, kalau teman-teman baca di pengumuman di media massa, jelas di situ ditulis tidak dipungut biaya. Jadi alias gratis, tis. Dan pengalaman saya seperti itu. Alhamdulillah saya mulai dari masuk, kemudian sekolah di mana-mana tidak pernah bayar. Termasuk kalau teman-teman pernah dengar juga, mungkin ada isu, wah kalau mau jadi, katakanlah jadi komandan atau jadi kepala di mana, itu harus bayar, atau kayak sekarang istilahnya lelang jabatan. Itu tidak ada. Artinya kami TNI sudah berusaha menjadi profesional. Jadi kalau teman-teman pernah dengar isu bahwa harus bayar atau mungkin harus dekat dengan pimpinan atau mungkin harus KKN, katakan seperti itu, saya bilang tidak. Karena ya mohon maaf, mungkin teman-teman pernah dengar isu dulu ada salah satu pejabat TNI, karena menantunya pejabat, dia bisa jadi pejabat di situ, di lingkungan TNI. Enggak juga, kita lihat apa benar seperti itu. Karena teman-teman juga bisa melihat track record atau rekam jejak dari pejabat tersebut. Dia juga pendidikannya banyak, profesional di bidangnya, dan dia kalau bicara karir ya, dia sudah punya dari sudut pandang keilmuan punya, dari pengalaman punya. Jadi kalau dibilang bayar, saya tegaskan di sini tidak ada. Begitu, Mbak. Baik, berarti bersih Pak ya, nggak ada dipungut biaya apapun. Insya Allah bersih, insya Allah. Asal mentalnya kuat Pak ya. Iya, betul. Mental dan fisik. Iya, kadang-kadang mohon maaf, sekarang bukan hanya, mungkin teman-teman juga dengar kalau mau jadi PNS, pegawai negeri sipil, itu juga harus bayar. Atau kalau mau masuk ke perusahaan tertentu harus punya koneksi. Saya bilang, kembalikan lagi ke diri kita. Mau nggak kitanya? Artinya kalau kita bicara hukum ekonomi, kalau tidak ada permintaan, tentunya tidak ada pasar dong. Kalau ada orang yang menawari, kamu mau masuk tapi bayar, terus ada yang mau, ya berarti membuka peluang untuk itu dong. Tetapi kalau ada orang yang menawarkan, kamu mau masuk tapi bayar, Anda teman-teman nggak mau, ya kan tidak membuka peluang untuk itu. Ibaratnya seperti itu. Baik, berarti bersih Pak ya, nggak ada dipungut biaya apapun. Insya Allah bersih, insya Allah. Iya, betul. 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 Iya, betul
Betul, Pak. Karena lebih nikmat berasa kerja keras sendiri, Pak ya. Bersih tanpa ada bantuan manapun. Betul. Dan saya ingin sampaikan juga seperti yang pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ya lebih baik kita punya koneksinya sama Allah sajalah. Betul, Pak. Kalau kita punya koneksi, katakanlah orang dalam, katakanlah kita punya koneksi pejabat, katakanlah kita punya koneksi seseorang yang berpengaruh di perusahaan atau di kantor pemerintahan atau di lembaga TNI Polri, mau bertahan sampai kapan? Setelah katakanlah orang itu pensiun, ya sudah koneksinya habis toh. Tendang ya, udah nggak ada koneksi. Iya. Betul. Koneksinya sudah nggak ada, orang yang sudah pensiun ibaratnya kita sudah nggak punya power lagi. Tetapi kalau koneksi sama Allah ya akan selamanya, ibaratnya seperti itu. Dan kalau teman-teman Muslim, teman-teman ibaratnya begini, sebelum kita melangkah pun, sebelum kita berangkat keluar rumah, berangkat untuk kerja, berangkat untuk sekolah, berangkat untuk kuliah, kita harus yakin bahwa kuasa Allah itu akan berpengaruh. Mau kita pinter, mau kita kaya, mau kita hebat, kalau Allah tidak mengizinkan, nggak akan jadi apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya kasih sesi buat berbicara sama Pak Bambang dulu kali ya. Pak Bambang silahkan Pak. Saya kasih sesi buat berdiskusi sama Pak Ardianto nih Pak. Monitor Pak Bambang, silakan, ada yang mau disampaikan. Pak Bambang, silakan Pak. Kayak udah nggak sabar juga nih pengen berdiskusi sama Pak Ardianto nih Pak. Sangat berantusias sekali ya. Oke, kalau Pak Bambang belum bisa berbicara atau sedang ada gangguan sinyal, kita coba bacain pertanyaan dari audiens ya Pak di kolom komentar nih. Sudah ada yang bertanya. Boleh. Halo, Oh, bisa didengar? iya Pak Bambang, silakan diberi waktu. Ya, Assalamualaikum Pak Adianto. Salam komando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergelut di dunia intelijen. Saya dulu komandan resimen mahasiswa di Yogyakarta, dan saya 2 kali ditugaskan ke Timur Timur, 84, 85 sampai 86, dan saya bertugas di sektor Ainaro, Air Merah, ya. Jadi tidak asing lagi dalam dunia intelijen. Dan saya waktu di Timur Timur itu, saya sempat berkenalan dengan waktu itu masih Pak Beni Murdani, Kepala BIN, Intelstrat, dan BIA. Dan pertanyaan saya, bagaimana di dunia intelijen ini, karena hampir saya bergerak dalam bidang ini, dan saya Latsar Menwa 1 bulan di Kopassus Magelang, Suskalak Menwa 2 bulan di Kopassus Magelang, sekarang udah berubah jadi Rindam Jaya, dan Suskapin Menwa 3 bulan, dan persiapan ke Timur Timur 3 bulan di Rindam Jaya. Dan saya banyak bergerak waktu itu, tokoh militer BIN itu adalah Pak Beni Murdani, dan juga tokoh ahli intelijen itu Pak Ali Murtopo almarhum. Nah, sebenarnya kita ini banyak, sampai sekarang saya masih aktif di Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Yogyakarta. Dan saya banyak berdiskusi dengan teman-teman, bagaimana sih kita bergerak dalam dunia intelijen. Dan saya dulu, waktu di Jogja, waktu sering demo-demonya, saya sering diturunkan sebagai intelijen untuk melaporkan segala aktivitas kegiatan para mahasiswa yang melawan pemerintah zamannya waktu itu Pak Harto. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita melakukan pergerakan dunia intelijen di dunia mahasiswa ini, tetapi tidak dimusuhi oleh mahasiswa dan adik-adik mahasiswa. Begitu Pak Adianto.
Terima kasih Pak Bambang Marwoko, kelihatannya pengalaman operasi Bapak lebih banyak daripada pengalaman saya. Saya salut ada seorang akademisi yang pada tahun 80-an ikut serta di dalam operasi-operasi di Timur Timur pada saat itu. Kalau mohon maaf Bapak, Ya, kalau kita bicara era sekarang dibandingkan era pada saat pemerintahan Presiden Soeharto, memang dunia intelijen sudah sangat mengalami perubahan yang luar biasa, Pak Bambang. ya, Khususnya intelijen TNI. Kalau dulu intelijen ABRI, waktu itu Badan Intelijen ABRI atau BIA, ya, betul. itu sangat powerful lah, ibaratnya seperti itu. Artinya intelijen ABRI waktu itu punya kewenangan bukan hanya menangkap seseorang tanpa melalui proses prosedur hukum yang berlaku, tetapi bahkan sampai menghilangkan, katakanlah ada seseorang yang dicurigai melakukan perbuatan makar, subversi, atau melawan pemerintah yang sah, kemudian dihilangkan begitu saja tanpa melalui proses hukum, ibaratnya pada saat itu punya kekuasaan seperti itu. Nah, dunia intelijen TNI sekarang sudah jauh berbeda sekali, Pak. Dan kami di dunia intelijen TNI saat ini orientasinya sudah berbeda. Artinya, kalau sekarang tugas-tugas keamanan itu lebih banyak diserahkan kepada teman-teman dari Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan kami di TNI lebih banyak menangani tugas-tugas di bidang pertahanan. Artinya, kalau ancaman itu kita anggap ada ancaman yang membahayakan katakanlah keselamatan bangsa dan negara, itu sifatnya masih gangguan keamanan dalam negeri, itu biasanya ranah teman-teman dari Polri, Pak. Nah, kalau ancaman itu kita bicara dari sudut pandang militer, ancaman itu ancaman militer, baru itu menjadi ranahnya TNI. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau sekarang teman-teman mahasiswa banyak mengadakan aksi unjuk rasa, bebas, kemudian aksi teatrikal yang menyuarakan protes terhadap pemerintah saat ini, kami tidak ikut turun tangan di situ, Bapak. Demikian, Bapak. Ya, kalau selama ini kan bagaimana kita membuat dunia kampus ini jangan bergolak. Nah, maksud saya kita ini bisa membina adik-adik mahasiswa kita, cuman sayang di UIS ini mungkin adik-adik mahasiswanya, resimen mahasiswanya tidak begitu banyak aktif. Dulu saya lebih banyak sering main ke Tebet, Pak, dengan Intelstrat, zamannya Pak Beni Murdani, ya kan, sama tokoh intelijen saya kagumi Pak Beni Murdani sama Pak Ali Murtoko. Ya, saya banyak. Saya waktu itu pernah ditatar 2 minggu dunia intelijen, bagaimana cara kita mengatasi dunia kampus, karena dari dunia kampusnya bergerak jadi kayak bergerak di bidang jalanan, membuat instabilitas. Nah, maksud saya bagaimana kita strategi, masih ada nggak waktu dulu kita zaman di Jogja, kita ditaruhkan di setiap kampus itu kita punya perwakilan-perwakilan, sehingga apabila adik-adik di dunia kampus ini mau bergerak, saya tak kebanyakan sekarang ini banyak dari adik-adik mahasiswa dari organisasi massa ekstra, ya mungkin karena kita dulu biasa terbina dengan itu, karena waktu itu masih mayoritas dominan Intelstrat sama BIA dan BIN itu di ABRI. Nah, sekarang ini kayaknya semenjak dipegang oleh polisi, kamar ini kita tidak bisa lagi kadang-kadang untuk menciptakan keamanan di dunia kampus. Nah, kebanyakan di kampus ini adik-adik mahasiswa kita ini banyak ditunggangi, ya. Saya mohon maaf, adik-adik mahasiswa tidak semuanya begitu, tapi kebanyakan mereka bergerak, ada yang membiayai, ada yang apa. Nah, beda zamannya dulu kita itu banyak begitu adik-adik mahasiswa bergerak, kita sudah istilahnya
sudah report, sudah apa. Jadi para bapak-bapak jadi dari mulai Kapolsek, Kapolres, Dandim, dan Rem sudah mengetahui aktivitas adik-adik kita yang bergerak tetapi tidak melalui jalur banyak ditunggangi. Begitu Pak Adianto. Iya Bapak. Yang jelas sekarang Bapak, karena kita kan negara hukum Bapak, jadi kami TNI juga yang jelas kita kan pemerintahannya pemerintahan sipil, artinya kewenangan penyelenggara pemerintah ada di tangan sipil, bukan di tangan militer. Dan militer harus tunduk kepada konstitusi, aturan kehidupan bernegaranya seperti itu. Dan di Undang-Undang TNI juga tidak ada ketentuan bahwa TNI ikut di dalam menangani kerusuhan dan lain sebagainya, walaupun kalau misalnya kita lihat di dalam beberapa konflik seperti di Ambon, di Poso, di Papua, memang ada tugas perbantuan TNI kepada Polri, tetapi di dalam undang-undang kalau kita bicara legalitasnya, di dalam undang-undang itu tidak ada tugas-tugas seperti itu Bapak. Dan yang kami lakukan, yang TNI lakukan saat ini adalah lebih kepada pembinaan, artinya di dalam Undang-Undang PSDN, Pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk Kepentingan Pertahanan, itu lebih banyak pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung. Artinya kita merangkul teman-teman dari perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa, adik-adik di Badan Eksekutif Mahasiswa untuk turut serta di dalam pertahanan negara. Artinya yang kami coba komunikasikan kepada teman-teman mahasiswa adalah bagaimana kita mencegah apa yang Bapak sampaikan tadi, adanya unsur-unsur dari luar negeri maupun unsur-unsur dari dalam negeri yang ingin membuat kekacauan di Indonesia. Karena kita lihat tidak semua aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa, kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Indonesia itu murni akibat adanya emosi katakanlah terhadap pemerintah. Jadi memang ada aktor-aktor intelektual yang seperti Bapak sampaikan tadi menunggangi atau membiayai, betul. Dan itu yang coba kami lakukan adalah kami komunikasikan kepada teman-teman mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi. Bagaimana kami membangun nasionalisme paling tidak, nasionalisme, keinginan pribadi untuk membela bangsa dan negara Indonesia. Artinya kami tidak lagi kemudian mengirimkan intel-intel TNI ke perguruan-perguruan tinggi, tidak, tetapi yang kami bangun adalah kesadaran di kalangan teman-teman mahasiswa sendiri, bagaimana teman-teman kemudian mendeteksi, kemudian mengenali, kemudian mencegah dan mengantisipasi ancaman itu terjadi. Demikian Pak Bambang, kira-kira. Terima kasih ya Pak Ardi, jawaban yang cukup kompleks ya. Pak Ardi, ini kita mau bacain pertanyaan yang lain juga nih, ada di kolom komentar, teman-teman juga udah pada nanya. Ini ada pertanyaan dari dekan kita Pak Ardi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bu Sapta Mariati. Selamat malam Pak, selamat malam Bu Sapta, selamat bergabung. Ini Beliau menanyakan bagaimana menurut Bapak arti kerja keras, terutama untuk teman-teman mahasiswa, apalagi saat ini banyak kemudahan teknologi. Ya, terima kasih Ibu Sapta. Selamat bergabung dalam acara ini. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Jadi kalau Ibu sampaikan di situ kerja keras, mohon maaf Ibu, saya tidak sepakat untuk kata itu, karena menurut sekarang dengan kemudahan teknologi yang ada, sekarang yang lebih banyak digunakan adalah kerja cerdas. Mohon maaf, jadi bukan lagi kerja keras. Kalau kerja keras itu artinya teman-teman harus benar-benar dari nol, banting tulang, kemudian benar-benar baca buku dan lain sebagainya. Teman-teman harus ibaratnya belajar, kalau di Fakultas Ilmu Komunikasi, teori-teori komunikasi dan lain sebagainya. Kalau sekarang dengan kemudahan teknologi,
Dengan kemudahan teknologi, teman-teman bisa dapatkan itu tidak hanya melalui buku, katakanlah kita bisa lihat dari media lain, bisa dari internet, bisa kemudian dari media sosial, bisa dari YouTube, teman-teman bisa dari katakanlah e-book, buku-buku digital, dan memang mohon maaf, memang saat ini yang saya perhatikan kedalaman materi, penguasaan materi terhadap suatu hal, terhadap suatu bahasan menjadi kurang karena teman-teman biasanya hanya katakanlah cari di Google. Jadi sekarang apa-apa nanya di Google. Betul kan? Jadi teman-teman jarang nyari sumbernya. Katakanlah ada quote, ada kutipan, teman-teman cari itu di Google, ketik keywordnya apa, muncul dah tuh jawabannya. Tanpa teman-teman cross check sumber aslinya, referensinya dari mana. Memang kemudahan teknologi itu ya di satu sisi sangat membantu kehidupan kita sehari-hari, tetapi di sisi lain, khususnya bagi teman-teman yang saat ini masih menjalani kuliah di perguruan tinggi, ya harus ada kebebasan, selain ada tadi kebebasan, kemudahan, juga harus bertanggung jawab. Artinya kalau teman-teman mengutip, misalnya teman-teman dikasih tugas membuat esai, atau nanti teman-teman membuat skripsi, kalau teman-teman mengutip pendapat seseorang, ya jangan hanya disertakan menurut Google atau menurut Blogspot. Nah, itu nggak boleh. Teman-teman harus cari source-nya, sumber aslinya itu ditulis, dikatakan oleh siapa, ditulis oleh siapa, di buku apa, itu teman-teman harus dapatkan itu. Dan itu menurut saya bisa diperoleh dengan kemudahan teknologi. Dan itu kerja cerdas, bukan lagi kerja keras. Artinya teman-teman dengan kemudahan-kemudahan tadi, dengan fasilitas-fasilitas tadi, teman-teman tidak perlu kemana-mana, tidak perlu sampai ke perpustakaan nasional, tidak perlu sampai ke perpustakaan lain. Teman-teman cukup modal gadget, modal paket data, dapat tuh. Ibaratnya seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, di sini ada satu lagi pertanyaan, Pak, dari audiens nih, Pak. Bapak Ardianto izin bertanya bagaimana caranya memupuk ras nasionalisme yang besar kepada anak-anak milenial zaman now yang notabene banyak terpengaruh tokis budaya asing. Gimana tuh, Pak? Silahkan. Ya, mohon maaf. Kalau saya bilang ya, anak-anak kita, mungkin generasi muda dari teman-teman sekarang, itu lebih kenal Upin Ipin. Iya, artinya itu harus dimulai dari kita sendiri. Bagaimana teman-teman tidak terpengaruh drama Korea, tidak terpengaruh film India, tidak terpengaruh Upin Ipin, ya kita harus bikin teman-teman yang punya kreasi, teman-teman yang punya keahlian di bidang mungkin multimedia, membuat film animasi dan lain sebagainya, harus bikin. Dan sekarang juga saya lihat banyak konten kreator yang Indonesia sudah membuat, salah satunya Nusarara. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Nusarara. Itu Indonesia asli. Atau dulu ada Unyil, itu juga Indonesia banget. Nah, hal-hal seperti itu harus dibuat. Artinya jangan kita diem aja, jangan teman-teman kemudian pasrah, biarin aja lah. Atau teman-teman, ya udahlah adanya itu, kita tonton itu aja, ya nggak bisa begitu ya. Kalau kita mau memupuk nasionalisme, ya kita harus pertama kali sosialisasikan dulu budaya Indonesia itu apa sih. Jangan nanti tiba-tiba negara tetangga kita Malaysia mengklaim, oh reog itu budaya Malaysia, oh batik itu budaya Malaysia, oh katakanlah gamelan itu produk Malaysia, baru kita ribut, baru kita marah, baru kita bilang, oh bukan, itu punya Indonesia. Ya kalau kita nggak mengenalkan kepada adik-adik kita, kepada generasi yang lebih muda, bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu budaya Indonesia. Dan bagaimana kita mengenalkan kepada mereka, ya melalui tadi, zaman sekarang, kita tadi sudah bicara
teknologi zaman sekarang, adik-adik kita, generasi muda kita lebih akrab dengan gadget, lebih akrab dengan gawai, lebih akrab dengan handphone dan lain sebagainya. Dan kita bisa masuk lewat situ. Bagaimana memupuk nasionalisme sejak muda, sejak awal, sejak dini adalah salah satunya melalui media. Kita bisa masuk ke situ. Jadi kita tidak perlu teori muluk-muluk, harus melalui, katakanlah kalau teman-teman mahasiswa pada saat dulu awal masuk kuliah harus melalui ospek, harus melalui penataran P4 dan lain sebagainya. Mending kita bikin yang real, yang nyata, ya salah satunya melalui media. Begitu kira-kira Mbak Sarina. Baik. Baik, semoga pertanyaan dari Mbak Sri Setiawati terjawab ya. Terima kasih. Nah, ini kita ada satu lagi pertanyaan, Pak. Nambah lagi ya Pak. Soalnya audiens ini sangat berantusias sekali Pak. Semangat sekali. Malam Pak Ardianto, saya ingin bertanya, mengingat Bapak sekarang sedang bertugas di Papua, terkait pemberitaan-pemberitaan perkembangan konflik bersenjata antara pasukan gabungan TNI Polri dan kelompok pro kemerdekaan Papua. Namun solidaritas terhadap warga Papua seringkali dituding sebagai simpatisan kelompok separatis dan seringkali negara memonopoli informasi yang terjadi di Papua. Tentu dengan kenyataannya Papua seringkali terjadi settler kolonialisme. Bagaimana dunia militer menyikapi isu-isu tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya Mbak Nafisah Putri. Jadi apa yang Mbak Nafisah tanyakan, di satu sisi kalau saya sampaikan, memang perlu, artinya negara perlu untuk membatasi informasi yang beredar di media, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Perlu. Dan kalau teman-teman perhatikan, hampir semua negara memberlakukan hal itu. Bahkan Amerika Serikat yang menyatakan diri sebagai negara liberal, negara yang memiliki kebebasan berpendapat, freedom of speech, mereka juga melakukan hal yang sama. Teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu pernah ada kerusuhan sosial yang meluas di Amerika yang berkaitan dengan perlakuan rasial terhadap etnis Afrika Amerika atau orang-orang kulit hitam di sana. Itu informasi yang beredar baik di dalam negeri Amerika Serikat sendiri maupun informasi yang keluar itu dibatasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Kenapa? Tujuannya antara lain begini, kita kan punya kedaulatan, kita punya nasionalisme. Kita nggak pengen dong kemudian nama negara kita jelek di mata internasional. Apapun yang terjadi, apapun kejelekannya, apapun kebaikannya, ini negara kita, ini bangsa kita. Dan selain kita bicara tadi nasionalisme, kita bicara kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, perlu teman-teman ingat bahwa kalau misalnya kejelekan kita, ibaratnya Indonesia itu sebagai tubuh, kemudian kejelekan tubuh kita, cacatnya kita, itu diumbar, dipertontonkan kepada orang lain, tentu akan berbalik kepada diri kita sendiri, ibaratnya seperti itu. Jadi itu sebabnya informasi yang beredar, yang tersebar di media cetak, di media elektronik, di media sosial, itu dibatasi oleh pemerintah karena pemerintah ingin mencegah jangan sampai kemudian kejelekan yang sudah diumbar tadi itu kemudian digunakan oleh orang-orang baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menyerang integritas bangsa kita sendiri. Kita nggak pengen dong kemudian
orang-orang sekarang kan, mohon maaf, lebih percaya kepada informasi yang beredar di WhatsApp group, informasi yang beredar di Facebook, informasi yang beredar di Instagram, informasi yang beredar di YouTube, dan lain sebagainya, tanpa mengkonfirmasi atau mengecek ulang, benar nggak sih informasinya itu? Pernah kemarin diisukan, ibaratnya ada vaksin mengandung zat yang diharamkan. Dan itu tersebar luas sehingga akhirnya banyak masyarakat yang tidak mau divaksin. Betul, Pak. Padahal belum tentu itu benar, informasi itu benar. Dan masyarakat kita sudah kadung percaya kepada informasi yang menyesatkan itu. Dan itu juga terjadi di Papua. Kalau teman-teman nanti punya kesempatan datang ke Papua, teman-teman bisa lihat bahwa di sini tidak semua masyarakat asli Papua itu mendukung ide separatisme. Saya kebetulan karena saya banyak berkomunikasi dengan masyarakat asli Papua, saya bisa sampaikan bahwa sebagian besar dari mereka lebih suka ikut Indonesia. Kenapa? Mereka belajar dari pengalaman saudara-saudara kita di Timor Timur yang sekarang merdeka menjadi Timor Leste. Kalau teman-teman baca atau teman-teman dapat informasi tentang Timor Leste, sekarang saudara-saudara kita di Timor Leste itu hidupnya susah. Bayangannya dulu begitu mereka merdeka menjadi sebuah negara sendiri, mereka bisa ibaratnya hidupnya lebih sejahtera, hidupnya lebih bahagia. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Saudara-saudara kita yang di Timor Timur, yang sekarang menjadi Timor Leste, hidupnya justru lebih susah. Dan saudara-saudara kita di Papua sudah belajar dari hal itu, sudah belajar dari pengalaman Timor Timur. Mereka mengakui bahwa sekarang, khususnya di era pemerintahan sekarang, pemerintah banyak membangun infrastruktur di Papua, hidup mereka jadi lebih mudah. Penerbangan sekarang banyak antar kota di dalam provinsi Papua, antara lain dari Jayapura ke Biak, Jayapura ke Wamena, Jayapura ke Merauke, Jayapura ke Timika, dan antar kota itu lebih banyak, frekuensi penerbangan banyak. Kemudian pemerintah banyak membangun jalan raya, jembatan, infrastruktur perhubungan. Sehingga karena transportasi mudah, masyarakat di pedalaman bisa lebih mudah menjual komoditi mereka, sayur-mayur. Kemudian masyarakat di pesisir juga lebih mudah menjual komoditi ikan mereka, komoditi hasil laut mereka. Akhirnya mereka jadi lebih sejahtera. Itu hanya dari salah satu sisi ya, dari salah satu faktor. Belum faktor yang lain. Misalnya faktor pendidikan. Pemerintah banyak membangun sekolah. Pemerintah banyak mendatangkan tenaga pengajar, guru ke Papua. Ibaratnya seperti itu. Masyarakat asli Papua boleh dibilang sekarang yang mendukung ide separatisme ya mereka-mereka yang ibaratnya memang punya motivasi pribadi kalau menurut kami. Ada motivasi ekonomi karena mungkin mereka merasa Papua ini kan ibarat orang, kata orang masih karena sumber daya alamnya melimpah, masih menjadi rebutan lah. Dan orang-orang yang kecewa tadi mungkin karena merasa pembagiannya terlalu sedikit, apa yang mereka dapatkan terlalu sedikit, mereka ingin lebih. Padahal mayoritas masyarakat di Papua merasa apa yang mereka dapatkan sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Sehingga menurut kami di TNI di Papua, negara perlu untuk membatasi informasi yang beredar di media tadi. Jangan sampai informasi-informasi yang menyesatkan kemudian beredar di masyarakat luas di dalam negeri maupun di luar negeri dan dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Hanya itu saja. Demikian kira-kira Mas Mario. Terima kasih Pak Ardi. Semoga jawaban Pak Ardi dapat menjawab pertanyaan dari Mbak Nafisa Putri ya. Terima kasih Pak Ardi. Baik, teman-teman, pembahasan tentang seputar
jejak santri pada dunia militer, dan pengalaman-pengalaman narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya sudah beliau jelaskan. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan teman-teman dapat terinspirasi dari apa yang beliau sampaikan tadi, dan bisa menjadi orang yang sukses seperti beliau tentunya. Ya, nggak terasa Pak ya, kita ngobrol-ngobrol udah jam lebih nih Pak. Penghujung acara ya Pak. Coba Pak, mungkin ada sedikit wejangan atau nasihat untuk kami para muda-mudi Pak. Kalau saya harus ngasih nasihat, kayaknya saya udah tua banget gitu. Enggak lah Pak. Enggak, gini. Kalau teman-teman tadi mungkin jadi bosen ya karena saya banyak bicara tentang saya, tapi yang ingin saya sampaikan sebetulnya begini. Berdasarkan pengalaman yang saya rasakan sendiri, saya alami sendiri, saya cuman pengen teman-teman itu yakin saja. Yakin sama Allah. Yakin atas kuasanya Allah. Jadi teman-teman jangan pernah punya perasaan rendah diri, punya perasaan minder, punya perasaan takut-takut. Ibaratnya tadi bahasa ya, penguasaan bahasa. Teman-teman kalau ketemu orang asing kemudian kalau ngomong nggak berani ngomong, takut salah, takut diketawain, takut dicela, nggak usah, pede aja. Mau salah, mau keliru, mau katakanlah secara grammar, secara tata bahasa salah, udah biarin. Pokoknya kita harus pede, harus berani. Udah gitu aja. Jadi yakin aja. Seperti tadi saya sampaikan, pengalaman saya sudah lama nggak belajar bahasa Rusia, nggak ngomong bahasa Rusia. Saya yakin aja lah, pasrah sama Allah. Ya Allah, yakin. Bener. Justru lawan bicara saya bisa bahasa Indonesia. Ibaratnya seperti itu. Teman-teman pertama kali melangkah harus yakin. Udah itu aja kuncinya. Yakin bahwa kalau teman-teman niatnya benar, Allah akan menolong. Baik Pak. Yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata Pak ya? Iya. Gimana, Mas Mario? Oh iya, Halo. termasuk gini, Mas Mario. Teman-teman jangan pernah punya pikiran, oh saya kuliah di katakanlah di perguruan tinggi swasta, pasti kalah bersaing dengan anak-anak yang kuliah di perguruan tinggi negeri. Belum tentu. Jadi di dunia modern seperti sekarang ini, kalau teman-teman bisa menunjukkan kualitas teman-teman, orang nggak akan lihat kok lulusan dari mana. Dan itu sekarang ijazah itu ibaratnya tidak penting. Ijazah itu cuma sekedar memenuhi persyaratan administrasi. Tetapi kalau teman-teman katakanlah lulusan universitas negeri, perguruan tinggi negeri yang terkemuka tapi nggak bisa apa-apa, ya percuma. Mending teman-teman dari perguruan tinggi yang biasa-biasa saja, tetapi kualitas teman-teman yang mendunia, ibaratnya seperti itu, Mas Mario. Baik Pak, terima kasih atas partisipasinya, sudah mau bergabung bersama kelompok kami, dan terima kasih atas ilmu-ilmunya Bapak. Tentunya sangat bermanfaat sekali buat kami yang hadir pada malam hari ini. Baik, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Saya Sarina dan rekan saya juga Bapak Ardianto mohon pamit undur diri dari acara Taksal pada malam hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi dan teman-teman audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di talkshow kali ini. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Dianto. Salam sehat selalu Bapak. Kita foto dulu yuk. Silahkan Rida.